Jadi kalau kita mau mikir ya, kalau kita mau mikir, Al-Awaluddin Ma'rifat, pangkal awal pokok beragama. Kita menggunakan tafsir apa adanya. Pangkal orang disebut beragama itu makrifat. Kemudian catatan lanjutannya, agama itu intinya tauhid. Terus tauhid, taknya itu taknya ya, kalimat tauhid dari kata ahad. Kemudian ditambah menjadi wawu majhul. Tauhid maknanya, taknya itu mukotob, kamu, aku. Taknya ahad itu siji, kan gitu. Majhul itu ada yang menunjukkan supaya kamu itu mengenal Tuhan, sehingga kamu dapat mentauhidkan Tuhan. Yang telah kamu kenal itu makna tauhid. Ini derivasinya begitu. Al-Awaluddin, kalau kita berbicara din dalam makna agama, itu pasti berkaitan dengan tauhid. Pasti berkaitan dengan tauhid. Apa yang diwariskan Nabi? Tauhid. Wawaritul Anbiya, tauhid. Ayo kita mikir. Tapi tolong jangan menyepelekan tentang syariat, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, yang enggak begitu. Maksud Romo kan enggak begitu. Jadi pada saat kita berbicara tentang Al-Awaluddin, din itu maknanya kehidupan beragama. Awalnya orang disebut bisa disebut sebagai agama, menjalankan agama itu adalah makrifat. Satu, pembelencengan, pembiasan, pengaburan kalimat makrifat sekarang ini itu telah terlalu jauh, karena makrifat dimaknai orang yang bermain di kuburan, roh demit, roh jin, roh gendruwo. Jadi nek wong iso ngramal masa depanmu, iso roh kowe bakal jodohmu sapa, ki jodohmu apa duduk, mbok goleki, mbok takoki dukun, mbok takoki. Terus kemudian wong kuwi ya roh jin di omahmu, kan ngono ta? Terus itu ciri orang makrifat. Iki salah tur kaprah. Gak enek sambungi, gak enek kaitane, gak enek korelasine dengan apa yang diwariskan Nabi. Tauhid. Apakah yang diwariskan Nabi itu maaf. Tadi saya sudah ngomong ya. Kaitan dengan syariat itu ojo ditinggalke. Kalau saya ngomong itu adalah kesadarannya. Jadi orang itu memahami bahwa yang dikatakan syariat yang ada itulah waris yang diwariskan Nabi, kan begitu. Mohon maaf, kerudung, maca kitab, maca Quran, umpamanya kan begitu. Sholat, poso, kemudian bagi waris, cara-cara Islami, kemudian sekarang ditambah bahwa pewarisnya Nabi itu adalah syariah, kantor syariah, bank syariah, motor syariah, kredit syariah. Itu jadi kalau kamu itu ingin menjadi pewaris Nabi, kamu harus kredit omah atau kredit motor, karena itu adalah dengan kredit cara syariah. Maka itu wawaritul anbiya, kamu ngerasane kreditan dan ngerasane nyicil, kemudian pecicilan. Zakat sing do tukaran kuwi 2,5 kilo, 2,71 kilo, kan gitu. Muzaroah, mudorobah, pokoknya kan begitu ya. Apakah itu hadis? Kalau itu hadis, apakah yang dimaksud waris Nabi itu apakah itu? Dengan berbagai bukan. Itu kesepakatan ulama jauh setelah Nabi Muhammad wafat, menyepakati. Itu kesepakatan. Apa yang diwariskan Nabi yang jelas-jelas di dalam Al-Quran itu adalah tauhid. Saya cerita bahwa tadi itu kualitas puasa pakai kutiba, sedang kalimat pemberdayaan, budidaya, kemudian mengharmoniskan keluarga, kemudian mengharmoniskan diri keluarga, menggunakan akal, menggunakan hati. Itu Quran menggunakan kalimat kala, lama, sama sekali tidak bisa dienyang, sama sekali tidak bisa ditawar, kan begitu kalimatnya. Sebagai apapun, kan gitu. Di ayat Hud yang lain itu kalimatnya wastakmarokum fiha, kan gitu. Secara kualitas kebahasaan ini memang lebih tinggi dari kalimat kalau kutiba cek kena dinyang.
aku rong pengen takwa tahun iki, aku tahun ngarep ae takwa gak poso. Cik iso, gampangane ngono gitu loh. Tapi mosok arepe ngono kan gitu lah. Tapi artinya itu seperti itu. Sedang kalamah Yahudi tidak bisa tidak. Kemudian kalimat akimisolah menggunakan koma yakumu kiaman. Itu artinya semua pelaksanaan itu adalah untuk menegakkan sambung dengan Tuhan kan gitu ya. Semua aktivitasnya, kalau ini memang perintah. Tapi kalimat akimi itu pada saat ada sisiknya, ada perilaku khilafnya masih diampuni. Tapi kalau lamanya nggak ada celah,